Dimuliakanlah Tuhan dalam ibadah kita saat ini, dan kiranya oleh kesuciannya kita dilayakkan suci dan kudus saat ini juga, sehingga pemberitaan firman Tuhan baik lewat nyanyian, doa dan renungan dilayakkannya untuk kita boleh mengerti, bahkan menyantapnya menjadi rema dalam hidup kita. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Saya mohon Amang dibaca bahasa Bataknya, nanti saya baca bahasa Indonesia. Silakan Amang. Mertua mahal akan kedaulat perpengalaman akan pengalaman patik juga akan pengalaman patik juga mertua mahal akan mengaduti akan berkenai akan melalui balansia rasa roh urut akan aso menggawan lagi dua akan makakumi akan dari nungga itu nama akan baikkan sirah situ au ni saya siro akan lalu mengarungi akan Tuhan sungi dan terang orang mono saya Uparateo sudah akan lagi. Saya untuk mengenai audio siapa antiboran egohama mono kuhabu akan di antiborami. Saya ragu akan lagi menantu dari koran aus itu berpesan. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia, cetakan Lembaga Alkitab Indonesia. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan cita-citamu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu. Apabila aku mengamati segala perintahmu, aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil, aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Ini Mazmur 119, inilah ayat yang terpanjang. Jumlahnya 176. Dan saat ini saya sedang meminta kepada Tuhan agar ini menjadi rema. Tanpa saya baca nanti 176 akan bisa saya pajocorkan. Termasuk sekarang ini saya minta khotbah Yesus, semua ayatnya itu 102 ayat. Sehingga jumlah firman Tuhan yang saya catat melebihi 1000 ayat. Amin. 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 Dan Mazmur 119 ini sangat luar biasa hingga dia mencapai 176 ayat. Saya tidak tahu Bapak Ibu berapa ayat yang bisa tanpa dibaca. Dan kalau saya amati
dari lagu tadi luar biasa. Ini selalu tema khotbah saya di penjara. Di penjara tema-tema saya khotbahnya adalah pertobatan. Dimanapun, sehingga terkadang orang mendengar atau mendengar di YouTube saya, Prison Hospital Crusade, kok temanya selalu pertobatan. Karena memang inilah saudaraku yang dibutuhkan orang-orang yang di penjara. Firman Tuhan untuk orang kembali kepada Tuhan, orang bertobat. Dalam bahasa Batak saya tulis di sini tadi, mari pulanglah. Ada panggilan untuk kita berpulang kepada kodrat dari rencana Elohim itu sendiri, bukan kedagingan dan darah yang selalu kita pakai di dunia ini. Karena firman Tuhan kita sudah sering mendengar, engkau sudah warga negara kerajaan sorga sekalipun engkau lahir di dunia ini, engkau sudah dilahirkan oleh Roh Kudus. Amin. Memang luar biasa ajaran agama Kristen. Ada orang yang bukan lahir di dunia ini lagi, sudah dilahirkan oleh Roh Kudus. Inilah yang disebut lahir kembali, the new life. Bukan sekedar lahir dari rahim seorang wanita, tetapi sudah dilahirkan oleh Roh Kudus. Nanti kita baca itu terlalu lama. Yohanes 3 ada pembicaraan Nikodemus dengan Tuhan Yesus. Nikodemus adalah seorang guru, imam. Katakanlah itu Pharisee, dan mungkin juga itu Epulus. Tapi dia guru imam, kepala imam. Dia tidak mengerti apa dilahirkan kembali. Apakah saya harus masuk ke dalam rahim ibuku, maka aku dilahirkan kembali oleh ibuku? Sangat menyesal Tuhan Yesus pada saat ini. Bagaimana mungkin engkau masuk lagi ke rahim ibunda, tetapi engkau harus dilahirkan kembali. Ini agak jarang saya lihat di khotbah HKBP, HKI dan sebagainya, karena akan temanya nanti pertobatan. Dan jujur saya sebagai Huria HKI saya sangat rindu tema itu. Sebetulnya yang paling diminati oleh jemaat adalah tema pertobatan. Maka sering dikatakan orang, saya pendeta karismatik. Oh, saya tidak harus pendeta karismatik berbicara tentang itu. Saya tetap HKI, Huria Kristen Indonesia. Namun pelayanan saya semata-mata bukan hanya di HKI. Saya lebih fokus ke penjara-penjara. Karena kerinduan saya adalah melepaskan orang belenggu, bukan membebaskan mereka dari dakwaan jaksa, tapi saya mau membebaskan mereka dalam nama Yesus. Dalam dakwaan iblis, engkau seorang berdosa. Sehingga di penjara itu, saudaraku, hampir semua menangis. Ini kerinduan saya. Kemarin saya di Polres Toba, cuma sedikit ditahan di situ. Tapi sedikit pun ditahan di situ. 4 marga Napitupulu, 1 marga Pardede. Orang sepung saya bilang, apa yang kalian lakukan? Napitupulu, saya Napitupulu itu Pardede. Adalah yang mencuri, ada menjual narkoba, dua-dua ini. Dan satu lagi menjudi. Tema hari ini adalah pertobatan, saudaraku. Saudara ingat bagaimana kerinduan seorang bapak yang mengharapkan anaknya pulang, anak bungsu. Pulanglah anakku, ada ampun bagimu. Gak tahu saya bahasa Batak. Anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya mengeluh.
berjuang dan bara, hatinya sangat susah pulanglah anakku, Bapa rindu berseru, pulanglah hai anakku, ada ampun bagimu, ada ampun bagimu. Bapa memanggil kita untuk pulang kepada Dia. Bukan maksudnya untuk mati hari ini, tidak. Berpulang kepada kodrat Tuhan menciptamu, kawan. Dan tinggalkan kedaginganmu di dunia ini. Salibkan kedagingan itu. Salibkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Galatia 5, 19, 20, 21. Buah-buah kedagingan ada 15 item di sini. Siapa yang ingat itu 15 item buah-buah dagingnya? Dan ada 9 buah-buah roh setelah ayat itu, yaitu ayat 22-23. Terlalu lama saya mengungkapkan itu. Dan inilah yang saudara tinggalkan sekarang ini, buah-buah kedagingan, dan berusaha menciptakan buah-buah roh. Ada di banyak rumah saya lihat itu dipajang buah-buah roh, tapi buah-buah kedagingan tidak pernah. Macam mana orang itu bertobat? Buah-buah kedagingan yang ada 15 item Galatia 5, 19, 20, 21 tidak ada dijual di toko buku atau barang-barang pajak. Hanya buah-buah roh aja yang 9 itu. Kalau bisa jemaat sini bikin pekerjaan tangan, saya kira banyak yang membeli. Perlu itu dipajang nih. Percabulan, pencemaran, penyembahan berhala, sihir ada di situ. Perseteruan, percideraan, iri, dengki, amarah, roh pemecah. Dan terakhir ada ayat di situ, kemabukan dan pesta pora, ada 15. Terlalu lama kalau saya ungkapkan itu semua. Tetapi saya mau dari lagu pertama yang saya tulis di sini, mari pulanglah, pulanglah anakku. Begitu anak bungsu itu pulang, saudara ingat apa yang dikatakan anak bungsu? Jangan panggil aku bapak anakmu lagi. Aku tidak layak lagi. Kalau bisa aku menjadi budak pula karena engkau kaya raya dan karyawan tidak pernah tidak makan. Tetapi aku makan nasi babi pun aku dilarang. Aku tidak layak, Bapak, engkau memanggil aku anak. Demikian juga Bapa di sorga, El Sebaot, Adonai Sebaot, pencipta langit dan bumi itu, kepada kita. Harus pulang kita. Ada banyak beragama Kristen sudah mati, mayatnya masih di situ, mengandungilah keluarganya. Sudah di sorga Bapa kita, sudah di sorga Mama kita. Terlalu gampang kita mengatakan itu. Inilah orang-orang yang tidak mengerti Injil dan Taurat, tidak memahami yang setiap minggu dipegang. Padahal di salibnya ditulis di Son Maradia, rest in peace. Terus langsung dikatakan di sorga. Dan di karang bunga dikatakan selamat jalan ke rumah Bapa di sorga. Seolah-olah dia sudah ke sorga pada saat itu. Kemarin saya kasih karangan bunga di Banualuhu. Saya tulis di karangan bunga itu ukuran 1 meter kali 60 dicetak. Seperti apa itu namanya yang dari plastik. Ada gambar yang meninggal itu, orang banyak tertarik. Dakei dihami sama sepanduk itu. Terus saya tulis di atasnya, berbahagialah engkau yang beristirahat dalam nama Adonai Yesus Kristus. Ayah Adonai.
Itu bahasa Ibrani, Elohim Adonai. Dan kalau boleh saran saya, jangan kita menyebut Allah lagi. Karena di Malaysia itu sudah dilarang itu menyebut nama Allah orang Kristen. Itu kesalahan dulu lembaga Alkitab Indonesia menyebut Allah di Simolo di Bibel dan di Mataram. Ya, ini salah satu kita doakan. Tetapi kalau saudara masih beriman menyebut Allah, ya saya tidak melarang. Tetapi itu sebatas identik dengan Tuhan, God, Tuhan atau God kata orang Barat, Debatar kata orang halak kita Barat. Jadi saya memberikan pengajaran yang benar. Kalaupun tidak pernah diajarkan di HKI, saya bukan aliran sesat. Karena itu bahasa Ibrani, Elohim Adonai. Adonai Sebaot artinya Tuhan pencipta langit dan bumi. Sampai sekarang orang Israel beredar seperti itu. Karena kita bermuara berasal daripada ibadat Ibrani. Amin. Amin. Makanya itu biasakanlah memakai istilah yang benar. Jadi bukan di sini tema kita. Saya kembali kepada anak yang hilang. Bayangkanlah nasi babi dilarang dimakan. Bagian sudah ada, jangan makan nasi babi ini. Inilah kisah bagaimana orang bertobat. Aku harus pulang. Dan satu hal pengajaran dari sini kita jangan sampai lupa, ada kerendahan hati. Itu tandanya halak bertobat. Jangan sombong dan aku sudah mengetahui kerajaan sorga. Jangan sombong dan aku sudah baca itu dari Kejadian sampai Wahyu. Namun kalau saya tanya berapa ayat lah saudara bisa ungkapkan tanpa membaca? Ada 100, enggak 90, enggak 80, enggak 70, enggak 60, 70, 10 pun tidak. Jadi bagaimana saudara selalu mengatakan sudah saya baca Kejadian sampai Wahyu? Seharusnya sudah melekat. Dan kalau saya boleh membawa kebolehan saya, itu pun karena Tuhan membolehkan saya sampai ribuan ayat tanpa membaca, bukan karena kemampuan saya. Amin. Ya bagaimana Tuhan memberikan itu rema sama dia kalau firman Tuhan tidak dipahusor-husor. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6, di situ ada kata-kata, berbahagialah orang yang tidak menuruti nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan orang pencemooh, tetapi yang kesukaannya adalah Taurat firman Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. On manilokon di pahusor-husor, sehingga menjadi bukan dihafal. Kemampuan otak saya tidak bisa sampai ribuan ayat. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan dulu pertama sekali. Pulanglah hai anakku. Itu tema percobaan. Sampai saya singgung tadi, dilahirkan kembali. Terus lagu nomor 2, mudah naik golong. Kalau saya tidak salah mengartikan golong ini, darah Kristus itulah pegang atau rangkul. Dan darah Yesus itulah bikin menyatu kepada darah agar engkau kuat, bahkan bisa melebihi Yesus itu sendiri. Ada banyak orang Kristen, bukan orang Kristen, ada banyak orang beragama Kristen. Apa kita bisa seperti Yesus? Tapi tadi sudah baca Kejadian sampai Wahyu. Kalau Anda sudah baca Kejadian sampai Wahyu, ada perkataan Yesus sendiri di situ. Apa yang pernah aku lakukan, engkau mampu melakukan itu, bahkan lebih daripada itu. Bisa kita kalahkan Yesus. Amin. Boleh tepuk tangan di sini? Untuk Tuhan, jangan untuk saya ya. Dan saya tidak mengajarkan di sini karismatik. Di Hauna atas ada mengatakan ini Pak Pendeta ini mengajarkan karismatik. Tidak amal. Biar kita biasakanlah martobat itu untuk Tuhan, bukan untuk saya. Tidak salah.
Gereja selalu diperbaharui sama dengan kita kaum Protestan. Itu makanya sampai sekarang tertulis Protestan. Dan kalau boleh setiap tahun HKI ada protes pembaharuan gereja. Amin. Jangan ibadah kita ibadah yang kaku. Puji Tuhan kalau HKBP sekarang ini sudah ada gitar di podium, sudah ada saxophone, sudah ada drum, tapi belum ada pemain. Saya tanya pendeta-pendeta HKBP, macam mana lama, terutama Naposo sudah lari ke karismatik. Di sana beribadah enak. Jadi kita baharui HKI melalui perhaladu aja. Saya bukan perhaladu, saya hanya jemaat aja di HKI. Namun saya karena ada kehonan saya bisa sampai di sini. Dan amat langsung Sitorus tahu persis saya siapa. Dan lagu yang ketiga saya catat di sini, unang ganggu roh Allah. Jangan ganggu. Kita harus percaya perkataan dia. Sampai-sampai sering saya katakan, melebihi Yesus pun kita sanggup. Saudara ingat bagaimana kesaksian Rasul Paulus? Aku berlari dan berlari terus untuk sama seperti dia. Berlari dan berlari terus, mengotot dia terus, karena dia tahu perkataan Yesus. Engkau bisa apa yang sudah pernah aku lakukan, bahkan melebihi daripada itu. Kalau kita belum punya iman seperti itu, percayalah kita belum orang Kristen. Kita masih agama Kristen. Dan saya sangat menyesal kalau ada perhaladu di Portimio itu beda banyak perhaladu dulu begitu pakai pendeta. Bagaimana tidak salah? Menangis saya kalau ada pendeta perhaladu di Portimio itu beda. Dia lupa atau dia tidak pernah mendengar atau tidak pernah membaca perkataan. Saya bilang sekali lagi, engkau bisa melakukan apa yang kulakukan, bahkan lebih daripada itu. Inilah perkataan simbolis sama kita marhalado di Portimio do Beta di foto Tuhan ini. Inilah perkataan iblis ini. Di foto Tuhan ini mengatusi ini. Saya terlalu jauh nanti berbicara tentang aturan gereja. Saya mau tegaskan sedikit lagi. Aturan gereja tidak semuanya itu saya percaya merupakan kehendak daripada Tuhan itu sendiri. Karena berbeda aturan gereja yang satu bertentangan dengan yang lain. Bukankah semua gereja mengatakan gereja yang sesungguhnya adalah di dalam Yesus Kristus? Kenapa aturannya bertentangan? Maka daripada itu, tidak semua aturan gereja adalah ilham daripada dia, yang direstui oleh dia. Karena sudah jelas ada bertentangan gereja yang satu dengan yang lain. Saya tidak katakan peraturan HKI, tapi yang pasti ada yang satu sama lain berbeda. Ya pasti ada yang tidak dikehendaki daripada Tuhan itu. Agar jangan melebar dari khotbah kita ini, itulah kita nyanyikan tadi unang ganggu roh yang bertuhan ini kembali kepada laptop masing-masing. Apa yang saya masuk laptop masing-masing kepada iman pribadi. Karena kitalah di luar daripada Yesus gereja yang sejati, gereja yang paling benar adalah kita sendiri. Amin. Boleh kita sama-sama mengatakan gereja yang sesungguhnya. Ayo sama-sama. Gereja yang sesungguhnya adalah Yesus Kristus. Dan gereja yang sesungguhnya adalah diri saya sendiri. Tepuk tangan untuk Tuhan. Kenapa tidak? Kalau saya mengingat aturan HKI, saya tidak menjalankan ibadah bunuh diri. Udah berapa orang ibadah bunuh diri saya laksanakan? Udah lebih dari 2. Di sini tidak ada tertulis. Maka itu saya katakan gereja yang satu berbeda dengan aturan gereja yang lain. HKBP, HKI, GKPI sama aja. Termasuk itu aturan harus dibayar tok ribe. Nggak ada tertulis di sini. Amin. Tertawa ibu saya. Ya julu bayar rambut tong namaru tak kamu tahu.
Sanggupkah jemaat di sini membayar itu 6 tahun? Padahal mau makan baru beli beras. HKI saya tahu banyak jemaat yang pas-pas, bahkan berutang tunggu panen dibayar dengan beras. Sanggup bayar 6 tahun kali 300.000? Gak sanggup, baru utang dulu lah. Maka daripada itu lewat Huria di sini, jika ada rapat besar HKI tolong disinggung masalah itu. Laksanakan ibadah kepada yang bunuh diri. Karena khotbah itu bukan kepada yang mati itu. Nyanyi dan berdoa bukan kepada yang mati itu. Itulah khotbah saya kemarin yang meninggal di Haunate di Banwalu. Mereka juga HKBP, saya katakan juga demikian. Ini kepada kita keluar. Kepada yang mati tidak perlu lagi, kecuali hamba Tuhan nanti melepaskan dia kembali kepada tangan. Itu aja. Buat apa kita doakan lagi? Urusannya sudah kepada Tuhan. Apalagi udah di dalam simin nanti dikubur, kalian doa-doakan lagi, kalian doa, kalian majis lagi, kalian kasih makan dan sebagainya. Jadi itulah yang saya catat di sini. 3 lagu pertama dari saya sangat tertarik. Kita kembali kepada Mazmur 119 ini. Ya, orang tidak bercela yang hidupnya menurut Taurat Tuhan. Kita masih ingat Taurat Tuhan dan Ten Commandments itu. Akulah Tuhan Elohimmu, jangan ada padaku, jangan ada padamu ilah lain, Tuhan lain selain daripadaku. Janganlah engkau membuat patung apapun yang menyerupai apapun di dunia ini yang kepadanya engkau sujud menyembah. Janganlah engkau menyebut nama Tuhan Elohimmu dengan sembarangan. Hormati dan kuduskanlah hari Sabat. Hormati dan orang tuamu agar lanjut umurmu di tanah yang diberikan kepadamu. Jangan engkau membunuh, jangan engkau berzina, jangan engkau mencuri. Jangan engkau bersaksi dusta, jangan engkau mengingini harta atau kepunyaan orang lain. Ini sudah disempurnakan dengan hukum kasih. Kasihilah Tuhan Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Inilah kesimpulan daripada Taurat dan yang sudah digenapi oleh perkataan Yesus sendiri. Yang di dalamnya adalah bukan karena kerajaan surga bukan dari makanan dan minuman, daging dan darah, tidak mendapat upah di surga. Tetapi yang mendapat upah adalah perkataan dan perbuatan. Yang di dalamnya itu adalah iman percaya kita. Inilah yang kita pegang. Jadi sungguh kalau kita tidak bercela, janganlah seperti di penjara kemarin 4 nabi 71 berdiri. Anaknya sudah melakukan yang tidak berkenan sama Tuhan dan melanggar KUHP. Dan yang kedua dikatakan berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya. Apa peringatan Tuhan? Mengertikah kita yang dimaksud peringatan di sini? Ingatkah saudara sebelum Yesus ditangkap, sebelum ia berdoa di Taman Getsemani, yaitu perjamuan kudus, dia memberikan roti yang tidak beragi dan dikasih anggur. Roti itu adalah lambang tubuhnya yang dipecah-pecah, dan anggur itu lambang darahnya, dan kita harus makan dan minum daging dan darahnya. Apabila orang tidak memakan dan minum darahnya, kita tidak akan mendapatkan bagian di dalam kerajaan surga. Jadi inilah selalu dikatakan Tuhan melewati Raja Daud ini. Nubuat daripada Nabi Daud ini adalah perkataan Tuhan itu sendiri. Ingatlah peringatan Tuhan. Itulah diingatkan kepada kita, selalulah makan dan minum daging dan darahnya. Berulang kali tidak salah, tapi kalau dibaptiskan cukup sekali. Dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya cukup sekali di dunia ini. Tetapi makan dan minum darahnya, ya kalau dihakai 5 kali, 3 kali setahun, ya, minimal lah 3 kali kurang lebih. Ini kita lakukan. Inilah peringatan yang harus kita lakukan. Jadi jangan ada jemaat pada saat ada perjamuan kudus saudara tidak tahu.
Saya lakukan ini di penjara-penjara, saya lakukan itu perjamuan kudus. Dan ada juga mereka yang belum dibaptis, saya baptis mereka. Ada yang karismatik saya ajarkan, tidak harus kalian dibaptis di kolam atau di lautan atau di sungai dan sebagainya. Tidak harus kita kembali ke sungai Jordan di sana. Dari sini juga berlaku baptisan kalau engkau mau menerima dia. Saya baptis dia pakai air aqua. Tidak jadi salah, bukan air aqua itu yang membaptis, tapi Roh Tuhan. Amin. Amin. Roh Tuhan itu yang membaptis dia. Saya hanya membaptis dia dengan air dan perkataan saya, tetapi dia membaptis dengan rohnya sendiri. Kalau kalian percaya semua yang di penjara ini, mau kalian Katolik, Advent, Protestan, mau kalian karismatik, AKBP dan sebagainya,